Direktur Eksekutif Moderat Indonesia Islah Barawi menilai keterlibatan perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN dalam pendanaan gerakan terorisme juga perlu diwaspadai. Pendanaan itu bukan hanya sekedar pada kotak amal, bukan hanya sekedar yayasan-yayasan bodong misalnya, lewat lembaga-lembaga pendidikan misalnya, tapi ada juga beberapa aliran dana dari perusahaan-perusahaan yang di depan mata kita, yang sebenarnya untuk melumasi gerakan mereka. Justru mereka ini yang paling besar, yang justru jauh lebih berbahaya. Kejahatan apapun ketika dia berjubah agama akan kelihatan terhormat. Ini memang menjadi postulat yang baku dari semua gerakan-gerakan radikal yang terjadi sekarang. Sampai nyerobot tanah negara pun tetap kelihatan terhormat. Ada perusahaan-perusahaan jasa kurir misalnya. Kita kan juga tidak tahu bahwa CSR mereka itu dialirkan ke sana. Gerakan-gerakan dakwah mereka yang berbasis intoleran, berbasis radikal, ini dibiayai oleh mereka. Kalau urusan praktik mungkin susah untuk di-trace-nya, karena mereka tidak mungkin mengaku. Dan juga pihak pelaku yang tertangkap pun tidak mungkin mengaku, karena memang jalurnya sangat berliku. Dari berbagai perusahaan-perusahaan yang berafiliasi terhadap negara, misalnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi segala macam, kita sebenarnya sudah mendengar itu sejak lama, bahwa gerakan-gerakan rohani yang berada di dalam perusahaan itu juga lebih banyak mengundang ustadz-ustadz yang justru menganjurkan kebencian, menganjurkan intoleran dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sama saja, cuma memang tidak dibelikan untuk senjata, tapi juga hanya untuk membiayai menjadi pelumas-pelumas doktrin-doktrin itu yang pada akhirnya juga akan mengarah ke sana. Ini kan jauh lebih berbahaya ketika gerakan-gerakan mereka memasuki lembaga-lembaga intelektual, lembaga-lembaga kajian dan sebagainya, tapi dibiayai oleh CSR-CSR dari berbagai perusahaan besar itu. Ini kan sama saja sebenarnya. Ini kan breeder, ini pengembang biakan dari generasi-generasi radikal itu, kemudian dibentuk menjadi suatu generasi yang ekstrim dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya menjadi teror pada akhirnya. Ini tataran terakhir dari gerakan-gerakan intoleran, gerakan-gerakan radikal, ekstrim, pada akhirnya menjadi teror juga. Ini kan sampai saat ini negara kita belum pernah berhasil untuk merumuskan satu definisi yang rigid tentang radikalisme. Ini persoalannya. Jadi soal investasi bodong dan sebagainya, ini kan selama ini hanya persoalan-persoalan seolah-olah ini kejahatan ekonomi, bukan kejahatan terorisme. Ini yang menjadi permasalahan juga di dalam ranah hukum kita. Dan juga CSR yang kemudian dialirkan ke sana kan selama ini kita seolah-olah tertipu. Ada pengumpul-pengumpul pendanaan seperti, mohon maaf, apa yang kita kenal yang sering pasang spanduk di pinggir-pinggir jalan yang ternyata dialirkan ke Suriah dan sebagainya. Kalau mereka berhasil mengalirkan uang ke Suriah 1 miliar rupiah, coba bayangkan berapa yang sudah dialirkan ke kelompok-kelompok radikal di dalam negeri, kan kita juga tidak pernah tahu. Untuk kotak amal, PPATK juga tidak bisa men-trace itu karena ini liquid money. Ini kan hanya sebenarnya hanya kotak Pandora saja, tapi sebenarnya ada beberapa pendanaan yang berada di belakang itu yang jauh lebih besar, yang selama ini menjadi pelumas dari peternakan-peternakan radikal ini di negara kita. Kita kan sangat tahu di beberapa lembaga-lembaga kampus misalnya, itu regenerasi mereka itu luar biasa, beranak pinak, dan ini nggak mungkin nggak ada dananya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi PR dari kita semua.